Tapi setelah pandemi, 2-3 juta aja belum tentu dapat sebulan. Segitunya. Jadi kan sepi semua. Saya bilang, Pak nggak massage, gitu. Saya bersih kok Pak, saya bilang gitu. Saya bersih, saya nggak keluar-keluar, saya nggak pijat orang gitu. Masalahnya kantong saya juga bersih, Marvel. Millennials Talk. Kawan-kawan Surabaya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Wah, akhirnya aku excited, super excited banget hari ini karena podcast pertama kita akhirnya juga bisa tayang. Wah, seneng banget. Anyway, Busway, seneng banget aku Licen ya bisa nge-host di acara yang sangat super kece dan pastinya bisa menginspirasi kita semua, apalagi kalau bukan di podcast Millennials Talk by RTV Channel. Alright, anyway kalian kalau mau tahu keseruan kita, kalian bisa banget ya akses kita di YouTube channel RTV Channel Official atau di Instagram kita. Jangan lupa follow ya @SkalaMC_Surabaya. Sekarang pasti semuanya pada penasaran ya. Narasumber kita kali ini modelnya gimana nih ya? Aku kasih clue. Clue-nya adalah narasumber yang kita undang kali ini adalah seorang pria yang sangat kuat dalam hal apa nih ya? Maksudnya adalah pria yang sangat tangguh nih. Gak cuman tangguh tapi multi talent ya. Beliau ini juga salah seorang presenter berita ya, dan juga reporter kali ya, reporter dan juga jurnalis di salah satu stasiun TV di Surabaya. Gak cuman itu, beliau saya rasa sih bakal jadi aktor coming soon ya. Karena saya tahu talentanya sangat luar biasa. Juga narasumber kita kali ini pasti buat RTVers nggak mungkin asing, karena beliau adalah salah satu coach juga di salah satu sekolah public speaking di Surabaya, yaitu RTV School Surabaya. Langsung aja kita sambut dengan penuh antusias. Ini dia Mr. Marvel Chandra. Halo Miss Licen. Hai Mister, apa kabar Mister? Baik. Sehat? Sehat pastinya. Nampak nih dari tubuhnya sehat ya. Oke, keluarga gimana? Sehat? Baik, sehat semua. Puji Tuhan kalau begitu. Oke, Mister, saya mau tanya satu hal. Boleh. Saya taunya Mister itu adalah sarjana ekonomi ya, kuliahnya di bidang ekonomi di salah satu universitas di Surabaya. Benar. Ya. Nah, terus anyway Busway, kenapa kok tiba-tiba melenceng nih ya ke dunia broadcasting? Oke. Apa keistimewaan dunia broadcasting ini akhirnya dari ekonomi pindah? Oke. Boleh diceritain, Mister? Oke, saya ambil jurusan akuntansi ya di Universitas Wijayakusuma Surabaya. Itu karena memang bukan pilihan saya sih, cuma ikut orang tua aja. Karena memang orang tua punya CV, butuh saya jadi seorang sarjana ekonomi di situ untuk ngelola perusahaan nanti ke depan. Nah ternyata saya sih sukanya jurusan art, seni ya, cuma nggak dibolehin sama nyokap. Nah udah ikut aja deh. Nah ternyata dari hari ke hari, tahun ke tahun, ternyata memang nggak ada bakat di dunia ekonomi gitu loh. Walaupun dipakai juga nanti ya. Nah ternyata talenta saya di bidang art, seni, apalagi dunia broadcast ya keluar. Coba deh ini, ternyata dapat soalnya kayak gitu. Jadi coba deh ikut arus, saya ternyata bisa deh jadi. Jadi awal setelah kuliah sempat kerja di perusahaan accounting atau perusahaan sempet ya? Sempet. Oke, terus akhirnya gimana titiknya kok sampai enggak lah, rasanya ini bukan, ini aku lebih ke arah yang begini nih. Iya, jadi kerja waktu jadi teller, CS, semua mati bosan banget ya, walaupun gajinya oke ya, tapi kok ngerasa apa ya, kok mudah cuman klik-klik sana, klik sini, gimana gitu, kurang tantangan, kurang greget gitu ya, jadi pengen punya apa ya, pengen tampil lah atau pengen sesuatu gitu. Ya udah, coba untuk ngambil kelas broadcast. Ternyata sama guru-guru dibilang oke, ada bakat. Bahkan aku dipercaya dikasih job MC waktu itu ya, sebelum lulus sudah dikasih kayak gitu, udah. Ya udah, kenapa tidak gitu, coba. Akhirnya udah masuk tembus Masuklah di akhirnya sebuah stasiun ya. televisi. Luar biasa. Awal karir Mr. Marvel, awal karir di dunia broadcasting itu di mana? Saya di salah satu televisi lembaga penyiaran negara gitu.
Mm-hmm. seorang ya itu presenter berita. Ternyata nggak gampang banget ya untuk Iya jadi. betul, karena saya tahu Mr. Novel bukan asli orang Surabaya kan ya. Bukan. Jadi pasti ada satu logat-logat tertentu yang kalau perusahaan televisi pasti harus punya standar kan ya, Ada Mister ya. jadi Boleh mungkin diceritain Mister pengalamannya. nah, ini yang buat saya tuh senang kerja di bidang-bidang seperti itu ya. Jadi bidang broadcast ternyata tuh tidak gampang untuk bisa bekerja di dunia penyiaran gitu. Apalagi jadi barisan depan ya. Jadi seorang presenter, kita harus punya bahasa yang baku, Oke, bahasa yang baku. table manner, terus menjadi seorang reporter atau presenter untuk pembawa berita itu memang harus tegas, harus smart, harus lugas gimana gitu ya. Jadi tidak juga kalau mau dapat berita tidak asal sembarang comot gitu ya. Harus Oke. benar-benar tahu Valid. sumbernya, valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saya belajar ternyata. Jadi seorang presenter itu banyak sekali yang harus menjadi catatan gitu loh, dan itu sangat ketat banget. Ini kuping sudah bolak-balik kena marah tuh. Karena habis-habisan. Boleh diceritain Mister, jadi gimana? Kenapa kok sampai kena marah? Maksudnya lebih ke arah bagaimana? Iya, jadi kalau kita cari data, kita bilang ini contohnya ya COVID ini korbannya di rumah sakit ini berapa gitu, jumlah mungkin 30 gitu loh. Nah, dari mana kok 30? Bener tak 30? Itu dicari tahu tuh, sampai salah itu kena kita gitu loh. Oke. Nah, bukan kita yang kena, tapi juga stasiun televisi juga kena juga gitu loh. Nah, ini jadi siapa yang kasih kamu data gitu loh. Kamu minta sama siapa? Itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Jadi waktu saya jadi seorang reporter, saya sekaligus menjadi seorang produser juga di lapangan karena mengatur kameramen dan jadi itu udah punya tanggung jawab, mau saya baru kayak atau apa, terima job itu. Apalagi kan reporter kan biasa kan laporannya live kan, nggak boleh siaran. Jadi keringat dingin sih gitu loh. Itu pada teman-teman pada banyak yang nolak waktu itu kalau jadi reporter, takut karena kan tidak ada namanya latihan, yang namanya live ya. Satu Indonesia lihat semua. Jadi harus siap. Apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, bagaimana itu harus ada di kepala. Keluar kepala ya, harus langsung tanggap set. Iya, harus siap dengan pertanyaan yang akan diajukan di Jakarta. Yes. Nah, itu bagaimana coba? Kita kan takut juga kan, kita turun dari mobil, nyari data, harus benar-benar nyari data pun jangan sembarangan nanya tukang cendol, nanya yang benar-benar yang mengerti permasalahan di lokasi kejadian gitu loh. Nah, jadi kita nyari data, ingat hafal semua kayak gitu, udah mengerti apa 5W1H tadi. Betul. Baru kita naik. Gitu. Nah, gini Mister, pengalaman pasti itu hal yang sangat berharga banget gitu, Guru Mister yang ya. paling Guru. Nah, pertanyaan saya, nggak mungkin dong seorang Marvel Chandra yang pengalamannya di bidang accounting, terus tiba-tiba langsung masuk ke dunia presenter begitu ya, menjadi jurnalis, reporter dan sebagainya. Terus langsung diterima dengan mudahnya. Nah, ini step apa yang dilalui seorang Mr. Marvel Chandra sampai akhirnya bisa meraih mimpinya, yaitu menjadi presenter dan juga jurnalis itu? Mungkin ada pengalaman Mister yang mungkin bisa diceritakan. Banyak ya, sampai agak ya memang agak kanak-kanakan juga saya di masa lalu, manja ya mungkin terlalu dimanja sama papa dan lain-lain. Jadi dunia kerja gitu kan, dunia kerja untuk public speaking atau broadcast itu kan agak keras ya, bukan sangat keras bagi saya. Keras. Jadi sempat saya dimarahin, baper, mau berhenti, padahal baru 1 minggu kerja, dimarahin gara-gara kostum. Memang bukan salah saya, cepat. Simple ya. Dimarahin, dibilang saya nggak terima dengan jawaban anak ini. S1 kok nggak bisa bedain warna merah sama marun. Itu depan semua produser di perempat. Jadi 5 menit lagi saya siaran. 5 menit loh saya sudah harus di depan kamera. Diributin, dimarahin, ditunjuk-tunjuk gara-gara baju. Ya, saya baru pertama kali kedua siaran, saya tidak tahu baju merah pasangan saya harus sama gitu loh. Maksudnya sama pasangan harus match. Match gitu loh. Jadi merah sama agak merah-merah marun gitu loh. Nah, itu kan saya juga anak baru, tapi saya dimarahin kayak gitu. Nah, marahin itu pada tidak, sebenarnya prosedurnya nggak begitu juga, tapi kan namanya yang senior ya, mungkin dia lagi nggak mood atau gimana ya dimarahin. Nah, udah, jadi siaran saya waktu sempat bete, jadi manyun. Ya, saya juga nggak profesional juga kan, masih awal-awal kayak gitu. Setelah siaran itu saya memutuskan untuk mau berhenti. Sempet? Sempat mau berhenti, ya udah, terus kebetulan bokap dari Irian datang ya, berkunjung, bangganya banget anaknya di presenter. Terus sudah bawalah saya ke Jogja. Di Jogja saya bilang saya mau berhenti Pak gitu loh, saya nggak kuat, saya nggak salah dimarahin kayak gini, dipermalukan dan lain-lain gitu loh.
Nah, waktu itu teman-teman sudah pada tahan, itu biasa, itu bagian dari pelonco, ibarat bagian dari hidup, Tantangan yang memang harus yang harus dilalui ya. dilalui. Cuman namanya baper ya, udah kayak gitu, udah ternyata saya mutusin untuk lebih kuat lagi. Nah, ternyata banyak masalah yang lebih parah dari itu saya lalui, dan akhirnya itu yang membuat menempa mental kita, mental saya khususnya bisa jadi seperti ini. Tapi dari yang ketika habis dimarahin itu nggak berhenti sampai di situ, akhirnya kan tetap Mr. Marvel semakin terbakar gitu ya. Ibu yang marahin itu, yang sampai yang saya mau keluar pun resign kemarin, yang nahan saya, yang mungkin dia puji, saya itu sudah suka sama kamu udah favorit saya, kamu itu kenapa keluar gitu loh. Nah itu yang tapi akhirnya survive ya sampai sekarang Mr. Marvel ya. Oke, jadi masih dipakai juga. Alright, oke. Nah, sebelum pandemi datang, Mr. Marvel, selain ngajar di Artivis School tentunya, Mr. Marvel apa kegiatannya? Saya ada punya bisnis online ya, pengadaan barang. Saya buka kayak macam usaha terapis tuh ya, tapi gara-gara COVID ini ya saya stop dulu. Oh iya, Mr. Marvel ini juga ahli refleksi ya. Jadi kalau sakit, nah panggil Mr. Marvel nih. Lulur, terapis ya. Semua ya, nggak cuma refleksi aja. Bekam bisa. Bekam, bekam basah atau kering gitu. Sampai tusuk wajah itu. Totok wajah itu. Pakai jarum. Oh ya? Saya bisa. Tapi hanya saya ya. Tapi anak buah saya belum bisa ngajarin. Luar biasa. Tapi kalau badan nggak berani. Itu yang namanya saya bilang multi talent ya. Gak cuma di layar kaca, tapi di belakang TV, di belakang layar kaca pun jadi. lanjut. Seperti itu. Jadi banyak profesi yang saya jalani. Memang dasar saya orangnya tuh paling suka belajar, berkarya. Jadi apa yang masih waktu masih ada, tenaga masih ada, kenapa tidak? Saya itu belajar dan belajar. Dengar-dengar bisnis kuliner juga. Benar, catering juga. Tahun 2008 aku punya usaha catering. Luar biasa. Terus ini yang jadi pertanyaan saya, gimana bagi waktunya, Mister? Jadi ngajar iya, terus kemudian bisnis online shop iya, kan itu juga harus kita fast respon, balesin juga gitu kan. Terus habis itu catering juga. Nah itu gimana, Mister Marvel? Kebetulan saya kan nggak bisa bergerak sendiri ya, jadi saya punya partner. Partner yang benar-benar tuh yang sudah saya seleksi ya. Jadi orangnya tuh sudah siap dengan omelan saya gitu. Jadi sabar lagi, pekerja keras. Dan saya kebetulan sama dia tuh nggak hitung-hitung. Kamu mau yang banyak, aku dikit, aku nggak peduli. Yang penting kamu rasa memiliki perusahaan kita tuh sama-sama. Jadi aku kalau cerewet jangan baper, saya bilang kayak gitu. Orang Cina bilang namanya kongsian gitu ya berarti. Kamu yang 60 70 nggak peduli. Kamu kurang bilang aku kan cari yang lebih banyak lagi. Yang penting kita punya rasa cinta gitu loh. Iya, karena itu yang penting. Kerja kalau nggak pakai cinta nggak percuma. Barangnya yang dihasilkan, mutunya, jasanya pasti jelek. Betul sekali. Itu yang saya suka dari Mr. Marvel. Oke, jadi itu caranya adalah di-manage dengan temannya juga atau tapi ya gitu, akhirnya juga merambat ke klien. Jadi aku cara bicaranya cepat. Maksudnya Mister? Bapak kalau mama dia pesan Vel, pancinya ya 12, oke sip, lanjut. Lagi aku gitu. Jadi aku langsung lanjut apa lagi? Oke. Karena memang dituntut harus cepet. Iya. Oke. Udah. Foto aja. Sebisa aku belum apa yang mau tak pesan tulis dulu. Sudah Bang, itu foto kirim ke aku. Udah, jangan gue banyak kelamaan. Tak siapin cepet. Aku gitu. Jadi mereka udah ngerti aku orangnya padanya. Oke. Jadi nggak pakai bertele-tele dulu, nggak pakai greetings, udah cepet. Jadi aku bisa prepare waktu, kamu tahu kan barang yang saya kirim bagus, auto kan butuh waktu untuk servis, untuk ngecek kan, jadi yang penting barangmu oke, aman gitu. Jadi kualitas yang lebih diutamakan Mr. Marvel sama servis. Kualitas sama servis, kepercayaan walaupun kita mau banyak hutang atau apa, punya orang uang jangan digaru-garu. Itu investasi, kepercayaan, tidak boleh sampai kita bohong. Barang jelek dibilang barang bagus. Tidak boleh. Itu saya marah banget. Itu juga online shop kan sering banget kayak gitu pesennya, misalnya ya pesennya warna merah, datangnya kuning, udah dimarah-marahin, tetap ya dia udah nggak ambil pusing. Akhirnya apa, kita malas kan Mr. Marvel, akhirnya kembali ke toko itu juga nggak mau lagi gitu. Jadi itu ya yang memang diutamakan oleh Mr. Marvel dan juga tim. Saya gitu dulu ya. pernah kerja di McDonald, salah satu yang saya McDonald 2 tahun. Salah satu kenapa McDonald bisa maju adalah dia punya prinsip itu. Jadi menyebarkan hal-hal baik kepada customer itu sangat penting hukumnya dibanding membuat kesalahan. Karena survei mengatakan 100 orang
yang belanja di situ, kalau hal baik saja itu tidak akan dibicarakan, tapi kalau hal buruk sedikit saja, terus panjang kayak gitu. ceritanya, luar biasa. Jadi ya. berusaha membuat brand image yang bagus. Karena itu sangat penting, Sangat Marvel, penting. ya. Oke, and then pandemi datang ya. Saya ingat betul pandemi itu datang 14 Maret kemarin itu saya masih bisa celebrate ulang tahun saya di salah satu hotel di Surabaya, Mister. Saya masih bersyukur itu ya. Tapi and then setelah itu pandemi datang dan menghancurkan semua. Gak cuma masalah kesehatan ternyata ya, tapi perekonomian juga. Ya udah kemana-mana deh, udah deh. Iya, jadi nah gimana ini seorang Mister Marvel, apa dampak? Apakah juga terkena dampak akibat adanya pandemi ini, Mister Marvel? Ya saya rasa di seluruh dunia kena dampak ya, kecuali yang punya apotek, kecuali yang punya pulsa tuh oke-oke aja gitu. Masih jalan. Jadi masih jalan, tapi kalau ya semua kena. Yang Hollywood aja pada stop semua Betul, kan film. betul. Jadi semua kena dampak. Saya juga sempat stres juga gitu ya. Nah, kan ada cicilan juga saya tanggungan rumah kan. Jadi cuman untungnya memang dari awal pribadi saya kan suka prepare, planning A, planning B, planning C gitu, like more and more. Boleh diceritain, Mister. Jadi gimana? Januari itu kan COVID di Tiongkok tuh ya, ada Yes, berita. yes. Udah ketakutan, waduh saya kan usaha terapis nih. Nah kalau udah, karena kan sudah tahu kan virus itu kan dengan sentuhannya bisa kan, udara ya bisa. Betul. Ini Orang jadi takut. takut gitu Mister loh. Marvel juga takut pastinya. Takut banget, saya takut, orang takut saya gitu. Yes. Jadi ini bahaya gitu, apalagi catering juga kan, sampai mau pesan makan. Dan juga nanti kalau udah melebar ke beberapa aspek kehidupan COVID ini, otomatis daya beli orang kan turun. Orang pada menghemat semua. Yes. Jadi aku udah mikir ini bahaya. Udah saya bilang sama partner, sudah sama teman-teman, tapi ya memang aku lebay gitu loh. Kamu lebay gini-gini, udah kesel Mereka sendiri. belum sampai mikir kayak begitu. Saya pikir ini bahaya kalau aku ikut kata-kata mereka santai aja. Nang bayar cicilan kan saya juga gitu. Jadi ya udah saya bergerak sendiri. Dah dari muncullah atau ada pertemuan sama teman retret gitu, ada namanya TikTok ya, lomba TikTok. Ya. Guys, kalian harus banget ya cek TikToknya Mister Marvel ini, gila. Nanti deh kita bahas TikTok. Bisa varises nanti. Karena bisa dari orang yang cemberut, yang lagi bad mood itu bisa ngakak, tau nggak? lanjut Mister, dari Oke. TikTok. Nah, dari TikTok itu katanya saya sih dengar sih, wah, TikTok tuh apa saya nggak ngerti. Waktu sudah Pertamanya nggak tahu. nggak kan? tahu sudah, teman saya namanya Linda gitu kan, saya massage dia bilang Yes. coba TikTok Fer, kamu kan agak-agak gini kan gitu, jadi coba TikTok, seru kamu kalau gini. Apa tuh TikTok, nggak ngerti aku aplikasi kan nggak ngerti kan Iya, gitu. yes. Sudah ada di handphone saya tapi tidak pernah saya buka, nggak mengerti. Nah coba ikut retret itu, ternyata seru sama anak-anak kan gitu loh. Nah lucu-lucuan gitu saya coba, dan mereka bilang katanya kalau TikTok kalau laku banyak yang suka itu bisa dapat duit. Oke. Nah, kenapa tidak? Nah, yang dasar Kenapa muka udah tebal gitu kan, muka tembok. Ya coba deh buat TikTok yang gila-gilaan gitu. Awal-awal biasa-biasa aja, cuman kurang seru deh, kurang sesuatu gitu kata Sarini. Ya udah, buat sesuatu yang imajinatif, yang geleng-gedengan, banyak yang suka gitu. Iya, bener banget. Ya udah, jadilah kayak begini. Oke, nah terus kembali. Jadi tadi kan masalah perekonomian begitu, Mister ya. Jadi awalnya yang mungkin di RTV, mungkin ya salah satu contohnya, kita di RTV biasanya Mister Marvel bisa ngajar 8 sampai 10 kali dalam sebulan. Ini akhirnya di RTV cuman bisa 2 kali karena memang RTV cuman bisa online kondisi pandemi begitu. Apa dampak pekerjaan lainnya? Misalnya tadi ada refleksi dan lain-lain, itu bagaimana, Wah, Mister Marvel? turun ya 80 sampai 90%. Oh ya? Iya, partner saya juga gitu. Jadi Boleh kita kayak angkanya boleh nggak, Mister? Jadi kayak kalau sebulan sebelum- kan kita pendapatan kalau semua ya 10 Dari- atau 20 jadi kan Oke. begitu. Sebelum pandemi nih Sebelum cerita ya. pandemi kan ya lebih ya pasti ya, tapi setelah pandemi 2-3 juta aja belum tentu dapat sebulan. Segitunya. Jadi kan sepi semua. Saya bilang, Pak nggak massage gitu. Saya bersih kok Pak. Saya bilang gitu. Saya bersih, saya nggak keluar-keluar, saya nggak pijat orang gitu. Masalahnya kantong saya juga bersih, Marvel. Iya sih ya. Jadi bukan masalah. Saya juga bingung mau betul. apa lagi kan gitu. Bahkan ada anak model yang biasa saya lulur itu mau lamar pekerjaan, yang biasa ngasih saya tips, bahkan Yes. Mas Marvel, aku kerja ikut sampean dong. Anak model loh. Iya. Saking susahnya itu kayak gitu. Jadi ya kasihan juga, gimana juga. Bahkan aku saking terbawa ini ya, sudah berapa orang, Pak, kan karena dia sering baik sama saya yang ngasih tips. Bapak datang ke apartemen, saya pijat Pak, gratis. Ya Tuhan. Gratis Pak, karena kasihan kan dia kan pasti capek gitu, pijat Pak gratis. Bahkan dia di PHK juga kan gitu.
Dari pihak tempat tinggal ya Mr. Marvel, tempati bagaimana? Maksudnya tadi saya dengar sempat ada cicilan dan sebagainya. Pandemi bagaimana? Apakah cicilan Ya tetap berjalan susah atau ya, dari waktu pihak? itu kan saya sudah mengajukan ditangguhkan atau dikecilkan angkanya, betul, karena betul. ini kan wabahnya begini Yes, kan, yes, gitu. Apalagi yes. saya tahu ada kebijakan pemerintah, OJK dan lain-lain. Iya, iya. Ternyata ya nggak bisa juga sih, malah saya minta dikecilkan malah dibesarin angkanya, ada biaya penyesuaian 7 juta padahal dengan masa tenor yang sama. Jadi saya pikir ini kok begini sih gitu loh, cuma namanya nggak tahu lagi Yes, ya nama yes, perusahaan. yes. Ya kecewa, terus tengkar juga, cuman Sampai tengkar. Mr. sampai Marvel. tengkar, tapi mau bawa gimana, itu ya namanya nasib kita dapat developer kayak gitu. Terus mau diperkarakan juga buat dapat apa gitu, bikin masalah aja. Jadi intinya fokus langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini. Otomatis kan bukan bertengkar, tapi berkreatif. Betul, betul. Nah, jadi Itu yang saya suka ya. jadi gunakan segala kemampuan Cara. sumber daya Betul, kita sendiri. betul. Aku bisa pijat, aku bisa ngajar, aku bisa acting. Kecuali nyanyi ya. Aku bisa ngedance, aku bisa Yes. apa? Aku puntur untuk wajah. Aku bisa lulur, aku bisa pengadaan barang. Nah, Ya udah, dimanfaatkan sebisa mungkin. Aku bisa masak. Ya udah, lakukan sebaik mungkin sambil belajar apa yang kamu bisa lakukan, apa dan apa. Betul, betul. Jadi kalau boleh dibilang badai itu boleh datang, ya. Tapi bagaimana respon kita menanggapi badai itu yang sangat penting. Ya benar. Mr. Tuh, Marvel ya. Dan salah satu contohnya Mr. Marvel, dampak pandemi ini nggak semua, maksudnya semua orang pasti kena gitu ya. Tapi bagaimana refleks kita menanggapi itu, usaha kita, effort kita itu yang menentukan Mr. Benar Marvel sekali, ya. ya. Kita bakal jatuh atau bakal kita bisa survive, gitu ya Mr. Saya ingat ke teman-teman saya yang kena korban COVID itu, mereka bilang, Vel buat video TikTok dong. Hai. Gitu. Jadi aku kalau memang nggak ada duit ya, kita lihat TikTok kamu tuh aku bisa kayak hilang Yes, sebentar yes, gitu yes, loh, putar ulang-ulang. Jadi mereka bilang aku butuh banget TikTok yang gitu-gitu, lucu-lucuan gitu. Ya udah, kenapa enggak? Ya itu yang buat saya tuh ada bayaran paling berharga dibanding uang. Kita itu mau ditonton tanpa kita paksa gitu loh. Dan mereka menunggu video TikTok saya tuh yang terbaru. Itu yang buat saya tuh ini luar biasa. Gue kayak seleb ya, bukan ngaku seleb, cuman kok ada yang mau lihat, ada yang minta gitu loh. Buat yang versi Segitunya ini dong. ya. Gitu. Jadi buat yang begini dong, buat yang sinetron dong, Betul, jadi betul. emang gue siapa gitu loh. Gue nggak Itu merasa nggak lucu kenal, juga. Mr. Marvel, Nggak ya? kenal, aku nggak kenal. Nggak kenal tapi ada yang request seperti Request, itu. bukan ada banyak gitu loh, dari grup sendiri, dari yang tidak dikenal. Saya pikir, oh oke, enak juga nih. Saya dilihat cek TikTok. di TikToknya Mr. Marvel, ini luar biasa followernya guys. Udah banyak masih banget. dikit, nggak masih banyak, lebih banyak gitu. Iya. Terus anyway Mr. Marvel, bagaimana? Sorry, saya lihatnya waktu itu videonya, ternyata Mr. Marvel memerankan itu nggak sesuai dengan gendernya gitu ya. Jadi ada yang jadi perempuan, Jadi ada yang wedok, jadi ibu-ibu, Iya, jadi ada anak yang- kecil, anak betul. bloon, Nah, oke lah. terus gimana komentar netizen? Ya netizen itu pasti ada yang Pro komentar, kontra. Yes, Ah, betul. Jadi kalau untuk dunia entertain pasti ya bagaikan dua sisi Pedang koin ya. bermata dua. Pedang bermata dua. Jadi ada yang suka, ada yang nggak Yes, suka. yes, yes. Cuma kalau kita lihat harus berapa banyak yang suka, berapa banyak yang suka, kita nggak akan pernah bisa berkarir. Selalu cemas. Ya udah, bagi saya adalah saya suka, saya jalanin, bisa ada yang ketawa, menghibur, udah ambil positifnya itu. Sisakan yang lain itu pada Tuhan. Jadi jangan jadi batu sandungan buat kita nggak maju. Betul, Gitu betul, ya, doain aja yang tidak suka satu saat pasti suka gitu loh. Yes, luar biasa. Tapi gini, Mr. Marvel, kalau saya lebih persempit lagi netizen ini, bagaimana pandangan keluarga yang melihat postingan-postingan yang seperti itu? Mendukungkah? Yes. Keluargaku ya 100% gila juga kayak saya. Buah nggak jatuh dari pohonnya itu ya. Iya, jadi ya nyokap juga gitu. Jadi waktu kecil aku masih ingat kan, nyokap itu kan sering naruh teh ya, dia cerita lucu, sering naruh teh di Yes, meja yes, gitu kan. yes. Kita kerja kan suka minum teh kan, tapi kan malas buatin. Dia saring minyak teh gitu di atas meja, terus aku kalau pulang kan ambil minum gitu kan, enak kan, udah manis Yes. kan. Nah, ditanya nggak mau ngaku gitu loh. Jadi nyokap ya itu yang ngerjain, dikasih minyak goreng persis kayak teh gitu loh. Baru dia tahu jam pulang sekolahnya kita gitu. Terus Ya udah habis dia itu- ngitip dari horden gitu. Iya, terus? aku pulang ambil minum minyak goreng, terus ya udah yes dapet. Dia gitu loh. Udah, Jadi gokil Mister ya, ya gokil, mamanya jadi ya. nyokapnya gokil, adek gokil gitu. Luar biasa. Ya, Jadi udah bakat itu udah ada. betul-betul, jadi tanggapannya justru malah positif, Mr. Positif Marvel, ya. gitu. Tapi dipungkiri juga ada juga yang negatif, Mister ya. Negatif itu ada yang bilang
Alay atau apa? Ada yang bilang alay kurang kerjaan, bukan kurang kerjaan, cuman ini kan aku berusaha untuk apa ya, kan aku stres juga dengan cicilan dan lain-lain ya kan. Jadi ini kayak pelampiasan gitu. Pelampiasan. Jadi lihat aku kayak gini, terus ada yang bilang, ada yang tepuk tangan, ada yang bilang, kamu gendeng banget Her, aku sampai ngakak dengar gini, aku ngakak gitu loh. Aku rasanya puas gitu loh, saya wah ternyata aku bisa bermanfaat ya buat orang lain. Orang lain, betul. Jadi yang tadinya duka atau sedih dengan COVID, ada angin sejuk gitu. Aku berguna juga ini hidup ini gitu. Oke, selain TikTok, Mr. Marvel, apa kegiatan setelah yang pandemi saat ini, apa kegiatannya? Ya ini Online aku masih itu sibuk tetap- dengan jualan online banyak. Aku perluas terus rencana ini ada lagi mau bekerja sama dengan klien-klienku yang online tadi di luar pulau untuk kita ngambil sumber daya alam mereka. Contohnya mungkin biji pala dari Fak-Fak, kan terkenal kan bahwa pala di paling bagus kan di Fak-Fak. Yes. Terus cengkeh dari Maluku. Jadi ini planningnya tetap ada. Planning terus. ada aja. Aku pengen kayak gitu, A B C D. Jadi kalau ada COVID gini, yang A B C mati tapi D E hidup gitu loh. Jadi betul. selalu ada. Betul. Baru kepikir ini, Mister. Untuk TikTok. Untuk TikTok yang sudah Mr. Marvel tadi bilang, itu tadi yang sangat menghibur. Tujuannya, goalnya apa sih, Mister, di TikTok tadi? Awalnya dulu itu TikTok itu kan mau cari duit, ya kan? Yes. Ternyata aku Uang baru lah, tahu, oke. ternyata aku baru tahu bahwa dengan video caranya tuh kita buat video tonton gitu ya, nanti mereka kasih koin kan. Ya, gitu. Caranya gitu dapat koin. Cuma sekarang aku sudah nggak mikir itu. Duit itu bisa dapat dari yang lain bisa. Iya, Tapi yang aku seneng ada lebih daripada duit di Bisa TikTok adalah menghibur. Kebetulan memang nyawa saya di situ, suka kayak gila banget gitu loh. Iya. Jadi teman-teman cek nanti aku kasih ya linknya di bawah ini ya, TikToknya Mr. Marvel. Aduh gila, udah gila banget. Gak bisa makan itu kasihnya. Dan maksudnya itu bentuk all out-nya itu dari pemikirannya Mr. Marvel sendiri atau? Iya, pemikiran. Sebenarnya banyak ya ide yang lebih gila yang bisa ngakak, cuman saya butuh personel. Jadi nggak teman saya juga terus yang tinggi si Wendra itu ya kan. Jadi Ya, selalu asumsinya itu. lain itu Selalu. ada apa gitu loh. Jadi cuma gara-gara COVID saya juga takut juga. Jadi ya ini keterbatasan Yes. social distance Ya kayak maybe gini. next time ya Mister kita bisa collapse ya. Ya boleh. Tujuannya kan untuk menghibur Mister ya. Tapi kalau TikTok yang serius juga saya bisa kok. Ya, Maksudnya- kalau Miss mau bikin yang bagus yang bukan yang lucu-lucu Yes, kayak yes. saya bisa gitu. Oke. Bukan, tapi saya nggak masuk. Bisa tak bisa, aku Iya, senang iya, banget. iya, Pokoknya aku paling cita-citaku sebenarnya pengen jadi seorang sutradara atau aktor. Nah, makanya kan jadi guru acting juga kan. Ya, luar bisa biasa memerankan berbagai apapun macam itu. gitu ya. Saya dengar juga Mr. Marvel bakal mau cita-citanya menjadi Indian dancer nih. Indian Bener gak sih? aktor. Saya suka dunia acting, kemudian kalau telenovela, kalau Bollywood itu kan sudah ada dalam menghias hidup masa mana anak-anak kita kan. Yes. Jadi ya suka gitu loh. Tapi kalau memang dance Bollywood kebetulan suka gitu. Jadi Oke. gue lebih hafal. Bisa. Hah? Jangan di sini. Jadi apa ya? Kalau dia dance kan harus lentur juga, badannya harus lentur, harus punya ada latihan, ritme, gendangnya, ketukannya harus pas. Terus kita juga harus tahu liriknya ini artinya apa. Jadi gerakan mata, mimik itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya suka Mr. Marvel ya. Memang. Saya lebih hafal Bollywood dibanding Indonesia. Artis aja ini playback, Tapi penyanyi, ada singer. kok TikToknya Mr. Marvel ya kan, Banyak, yang tentang banyak. India, lagu-lagu India itu. Sampai saya ngakak banget itu. Oke, terakhir Mr. Marvel, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada millennials zaman sekarang ya, terutama anak-anak muda yang kena dampak nih karena pandemi gitu ya. Bagaimana Mr. Marvel bisa kasih mungkin motivasi sepatah dua patah kata buat mereka yang mungkin hopeless, clueless, nggak tahu harus mau ngapain. Kadang mungkin ada staff yang memang harus kehilangan pekerjaannya akibat pandemi gitu ya. Ada juga yang dia pemilik usaha tapi dia harus menutup sebagian besar usahanya akibat pandemi ini kayak gitu. Mungkin Mr. Marvel bisa kasih masukan terutama buat milenial. Oke, buat teman-teman yang lain, kalau menurut saya sih jangan kecil hati, jangan sedih dengan adanya COVID kayak gini. Gunakan segala sumber daya yang kamu punya,
terus efisiensi waktu, gunakanlah waktu kamu yang masih ada dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi boleh bermain, boleh bersosialisasi itu penting banget, tapi pikirkan dampak atau effort yang kalian lakukan untuk masa depan kalian gitu. Jadi kalau mau ada waktu yang masih ada waktu, sebisa mungkin gunakan untuk banyak belajar. Betul, upgrade diri ya, Mengupgrade diri kita. Jadi kalau besok mama kayak COVID kayak gini ya, mama kalau saya terapis kan nggak bisa gitu, jualan online karena kebetulan saya punya pengalaman pengadaan barang. Putar otak deh, mau pokoknya yang bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat kita, ayo kerjakan. Ayo kerjakan kayak gitu. Luar biasa. Berpikir positif, terus senyum itu bukan dari muka aja tapi dari dalam gitu ya. Jadi gitu, Mister, ya? bahagiakan dirimu dulu baru kamu perhatikan orang lain kayak gitu. Terus jadi orang itu yang selalu positif ya, bertambah dan bertambah. Jadi jangan menonton itu aja gitu loh. Jangan gampang puas sama diri sendiri gitu loh. Kamu di atas langit masih ada langit lagi. Jadi tetap belajar, tetap rendah hati karena orang yang di atas yang lebih banyak yang banyak ilmunya itu lebih suka kalau kita rendah hati. Jadi dia mau berbagi. Jadi bagi kalian teman-teman jangan kecil hati dengan ada musibah kayak gini. Social distance jalan, tapi juga kalian tetap juga harus belajar. Berpikir secara positif melihat segala hal. Betul, jadi intinya adalah kita harus berpikir positif gitu ya Mister ya, dan juga kita harus upgrade diri, jangan mau udahlah nggak mau ini karena pandemi aku nggak bakal bisa ngapa-ngapain, itu nggak, jangan. Itu sudah salahnya di mindsetnya ini. Betul, udah. karena kita sebenarnya makhluk Tuhan yang pastinya Tuhan pasti kasih lah sesuatu pasti. hal positif walaupun kecil pasti ada kan Mister ya, nggak mungkin nggak ada sama sekali, nggak mungkin ada. Ya Mister ya. Benar juga itu, termasuk itu ya, jadi kita udah punya banyak usaha, langkah-langkah mau belajar dan lain, rendah hati, jangan lupa ya doa. Betul, karena itu paling mujarab. Paling mujarab, jadi izin dari yang di atas juga sih gitu loh. Oke. Thank you banget Mr. Marvel sudah datang di acara podcast Millennials hari ini. Sangat menginspirasi kita semua ya. Buat kalian semua yang pengen tahu acara keseruan kita, jangan lupa sekali lagi subscribe YouTube channel kita di RTV Channel Official dan juga follow Instagram kita @sekolahmc_surabaya. Jangan lupa saksikan video kita di episode berikutnya. Bye bye. Millennials Talk.